agak krusial juga ini ya. Lumayan الدموع rumit juga ini menjawabnya. سبيل Untuk bisa مريح ya tadi untuk ibadah yang lain. يا Maka صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. الدموع سبيل wah, مريح. ini calon udah mau jadi calon ustadz ini ya. Udah nihai kan? Iya. Udah kelas akhir ya. Iya nih. Ngomong-ngomong katanya antum udah mau mengkhitbah. Iya nggak? Iya. Loh, rencananya ini gitu. Ayo. Kapan tuh kira-kira? Kapan Ya, kira-kira? bentar lagi sih. Ini kan Ramadan nih. Iya. Apa Ramadan kira-kira? Ya bisa jadi. Awas tuh, horor tuh kalau bulan Ramadan ininya. Ya, Gimana horornya? kita harus tahu. Ya kan normal sih ya, namanya laki perempuan mau menikah itu berarti kan normal. Ya fitrahnya seperti itu. Jadi harus ada yang harus kita perhatikan ya, rambu-rambu yang memang benar-benar ini harus benar-benar disikapi, harus diperhatikan oleh ya sepasang suami istri yang kaitannya dengan ibadah mereka di bulan Ramadan. Ya ibadah dalam tanda kutip ya, ibadah itu ya. Karena apa? Dia suami istri yang sah, apalagi ini yang baru menikah, manten anyar lah mungkin bahasanya ya. Motor kita tadi di mana? Di sana. Ya. Nah gini, Akhi. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabi ya. Jadi Rasulullah itu beliau sedang duduk, ya ini dari Abu Hurairah ya. Kemudian tahu-tahu ada orang yang dia ini ngadu, ya Rasulullah celaka saya. Nabi mengatakan, celaka kenapa kamu kok tiba-tiba datang kok ngomong celaka gitu? Saya telah menggauli istri saya di siang hari. Maka Nabi SAW ya tidak lantas kemudian beliau memarah-marahi, memaki-maki, enggak. Cuman hanya memberikan isyarat, hanya memberikan beberapa nasihat yang itu menjadi kalau dalam bahasa fikihnya kafaroh. Yang pertama, kamu sanggup nggak kalau memerdekakan satu orang budak perempuan? Waduh, nggak sanggup ya Rasulullah, berat, mahal tuh harganya budak. Kemudian juga yang kedua, ya sudah kalau seperti itu, udahlah puasalah 60 hari aja berturut-turut ya. Puasa 60 hari berturut-turut gimana? Oke nggak? Antum sanggup nggak puasa 60 hari berturut-turut? Tahan dulu berarti. Kalau siang hari tahan ya. Karena apa? Ada waktu malam untuk bisa ya tadi untuk ibadah yang lain ya. Maka Nabi juga menawarkan yang ketiga, ya sudah kalau misalkan kamu memerdekakan budak sahaya atau hamba sahaya perempuan nggak sanggup, puasa 60 hari nggak sanggup, udahlah kasihlah nggak apa-apa. 60 orang miskin kasih makan 60 orang miskin. Antum sanggup nggak sehari? Kalau nggak sanggup ada nggak kira-kira? Waduh, gimana ya? Tiga-tiganya nggak sanggup ya, kata Rasul. Kemudian bertanya kepada si sahabat ini tadi, nggak sanggup ya Rasulullah. Sampai bahasa, kemudian ya udahlah kamu cari aja orang miskin, di mana ada orang miskin, kasihlah 60 orang miskin tadi makanan dari apa yang kamu punya. Di mana ya Rasulullah yang miskin selain saya? Di sini mana lagi, apa ada lagi yang miskin selain diri saya? Oh ya udahlah kalau kayak gitu dah. Kamu nih saya kasih ada kurma ya, Nabi memberi kurma atau apa itu ya. Kemudian Nabi memberinya kepada si fulan tadi ya, sahabat ini tadi, dah nih sedekahkan kepada keluarga kamu. Karena apa? Ya itu tadi, karena dia sebenarnya miskin akan tetapi kurang bisa mengendalikan syahwatnya ternyata. Nah ini lagi nih bahaya banget ini kayak gini ya. Maka ini kita harus perhatikan betul ya. Jadi Nabi sampai dalam riwayat itu sampai gigi gigi serinya sampai terlihat itu ya, ketawa lah intinya ya. Jarang-jarang Nabi terhibur dengan itu ya. Karena apa? Ada tadi orang yang kocak sekali, dia nggak bisa nahan syahwat ketika siang hari bulan Ramadan, maka kemudian dia mencampuri istrinya. Nah ini menjadi satu hal perhatian ya bagi kita semuanya, baik antum semuanya atau mungkin sahabat Ramadan yang dimanapun antum berada, supaya benar-benar kita memperhatikan satu syariat ini. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ya. Maka sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita doakan mudah-mudahan Ustadz muda kita ini segera meminang juga ini. Tapi harus benar hati-hati. Sebenarnya tentang jima ya, kemudian yang Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dihalalkan di bulan Ramadan itu malam hari.
Dulu pernah ya Umar bin Khattab, jadi suatu ketika beliau juga mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah celaka saya. Lah kenapa? Karena saya juga menggauli istri saya di malam hari. Akhirnya Allah turunkan wahillalakum lailatas syiyam rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian, akhirnya turunlah ayat yang di situ melegitimasi atau menjadikan sebuah dalil ya, dibolehkannya mencampuri istri ya. Artinya adalah suami istri yang sah untuk bercampur, berjima lah bahasa fikihnya ya, bahasa syariatnya di malam harinya. Tadinya kan puasa itu sampai malam hari juga. Jadi dari semenjak terbit fajar sampai nanti terbenam matahari, setelah itu berbuka puasa lagi sampai kemudian nanti ya terbenam matahari. Nah seperti itu. Akhirnya ternyata Umar bin Khattab, ya ini dalam riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Umar bin Khattab menjimai atau mencampuri istrinya di malam hari. Maka kemudian seolah-olah memberatkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, artinya menghapus hukum itu sehingga malam hari boleh. Nah, jadi ada waktunya Ustaz, malam hari ya. Jadi malam hari, kalau siang tahan dulu. Ya. Bila perlu kalau misalkan ini tinggalkan dulu istrinya ya. Aktivitas dulu di pondok atau mungkin di mana lah, yang penting kita bisa ya menghindari dulu dari ajakan-ajakan syahwat tadi. Memang betul setan dibelenggu, di mana-mana setan dibelenggu. Artinya Nabi mengabarkan setan dibelenggu, akan tetapi hawa nafsu kita yang ada dalam jiwa kita ini yang tidak bisa terkontrol. Dia nggak ada lawan seolah-olah. Di luar bulan Ramadan, setan yang akan menaklukkan hawa nafsu, kemudian hawa nafsu yang akan mengiringi. Tapi ketika di bulan Ramadan setan dibelenggu, hawa nafsu yang menggelora. Nah ini bahaya. Nah ini bahaya ini. Apalagi kemudian Allah karuniakan istri kita cantik. Wah ini cocok. Cocok ya. Jadi gitu ya. Iya. Motor di mana? Sana tadi ya. Baik sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itulah dari percakapan kami, mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu bagi kita semuanya. Yuk hati-hati, ini adalah syariat, jangan main terjang-terjang aja, karena apa? Allah masih menyediakan waktu malam hari ya. Ingat, malam hari setelah berbuka, monggo silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار